adalah kasus-kasus trafficking, jumlahnya kasusnya 59 dengan tadi korbannya 64. Selain itu memang berbagai kasus kekerasan juga lumayan tinggi di Jawa Barat. Pelaporannya dari tahun ke tahun selalu naik gitu kan. Dari 3.159 di 2024 menjadi 3.616. Next. Kasus trafficking, lalu kasus perkawinan anak ini juga membuka pintu masuk nih. Biasanya port the entry pertama adalah perkawinan anak. Usia anak sudah kawin, cerai usia anak, nah inilah calon potensial korban TPPO biasanya seperti itu. Jadi kalau anak yang sudah menikah anak dan bercerai anak, ini paling mudah dimanipulatif untuk menjadi korban TPPO. Selain itu, tadi angka perceraian cukup tinggi di kami, 96.000, prevalensi stunting alhamdulillah sudah diturunkan, AKB dan AKI juga sudah kita turunkan. Bagaimana penanganan kasus TPPO di Jawa Barat? Pertama, kita sudah membuat secara kelembagaan gugus TPPO sudah terbentuk. Jadi Jawa Barat secara proaktif telah membangun infrastruktur kelembagaan dan pencegahan penanganan tindak pidana perdagangan orang di hampir seluruh wilayah. Di provinsi sudah ada gugus tugasnya dan dari 27 kabupaten kota, Pak Ketua kami laporkan 23 kabupaten kota sudah memiliki gugus tugas. Hanya tinggal 4 lagi yang harus kita dorong adalah Kabupaten Sumedang, Kota Bekasi, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Pak Gubernur merupakan sosok pemimpin yang sangat aware sekali terhadap urusan perempuan dan anak, apalagi TPPO, sehingga memang berbagai kebijakan sudah beliau tuangkan gitu ya. Pertama mengenai keputusan Gubernur Jawa Barat tentang gugus tugas TPPO, lalu keputusan Gubernur Jawa Barat tentang tim koordinasi perlindungan perempuan dan anak, dan ini di dalamnya berbagai lintas kementerian lembaga yang vertikal maupun lintas OPD kami dan juga beberapa komunitas penggiat aktivis perlindungan perempuan dan anak juga kami ajak untuk menjadi tim koordinasi perlindungan perempuan dan anak. Fokusnya pada penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak yang responsif, inklusif, akuntabel dan berkelanjutan khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Yang ketiga, Surat Edaran Gubernur tentang moratorium keberangkatan calon pekerja migran perempuan asal daerah Provinsi Jawa Barat yang masih memiliki anak usia balita. Dengan fokus kebijakan penundaan sementara keberangkatan CPMI perempuan yang memiliki anak usia balita untuk mencegah risiko penelantaran, kekerasan terhadap anak, eksploitasi dan pengasuhan yang tidak aman. Karena memang di banyak kasus kami menemukan terutama kasus kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis maupun seksual ini ada dari beberapa keluarga yang ibunya menjadi PMI di luar negeri. Bapak Ibu, Pak Gubernur juga senantiasa memberikan dukungan untuk PPA dan PPO. Nah ini tadi yang sudah disebutkan beberapa modus misalnya pengantin pesanan gitu Pak Sekjen Kemendes, ini luar biasa. Biasanya paling banyak itu daerah Cirebon, Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Cianjur gitu kan. Nah biasanya memang ada agen sponsor yang memperkenalkan gitu, diiming-imingi kerja, tapi katanya dinikahi dulu supaya nanti di sananya diurus dan lain sebagainya. Buktinya setelah di sana ternyata dikasih nafkah juga tidak, malah dipekerjakan. Dan ini sudah beberapa korban yang kita pulangkan. Tentu terima kasih juga kepada BPMI Jawa Barat, Kemenlu, Kemen PPPA yang senantiasa berkoordinasi juga dengan Polda, Dires PPA PPO untuk memulangkan para pengantin pesanan ini. Kebanyakan sekarang daerahnya adalah China, apakah di Shenzhen, di Guangzhou, di Anhui dan lain sebagainya. Nah ini mungkin karena Cina sekarang kalau secara statistik kekurangan perempuan katanya gitu ya, sehingga memang banyak sekali pengantin pesanan kita memang diberangkatkan ke Cina. Nah, ini juga modus TPPO Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya penjemputan PMI yang baik yang prosedural maupun yang non prosedural, ini juga kita jemput dari berbagai
negara, dari Libya, dari Mesir, dari Qatar dan lain sebagainya. Dan yang paling kita khawatirkan sebetulnya Bapak Ibu, pada saat non prosedural ini, mereka itu biasanya diiming-imingi berangkatnya ke negara-negara misalnya Timur Tengah yang bergaji besar. Tetapi ternyata mereka hanya diberangkatkan ke Singapura dengan visa turis, lalu nanti diberangkatkanlah ke Libya, ke Mesir, ke berbagai negara yang tidak ada dalam rencana di awal. Nah, sehingga memang pada saat mereka sudah di negara-negara tadi dengan visa turis, mereka tidak dapat penggajian, tidak dapat hak-hak yang baik sebagai pekerja gitu, yang layak gitu. Sehingga memang pada akhirnya meminta untuk dipulangkan ke Pak Gubernur. Biasanya cara paling jitu Pak Ketua sekarang mah adalah membuat video. Pak Dedi biasanya gitu ya. Lalu biasanya Bapak tuh kan karena saking concern biasanya langsung menanggapi beberapa video tersebut. Lalu juga kita ada kasus TPPO di Polda Jabar ini bersama menangkap 13 tersangka anggota sindikat TPPO di jaringan internasional yang memperdagangkan 25 bayi. Nah ini secara modusnya adalah adopsi secara ilegal ke Singapura dan ada juga yang melalui Kalimantan. Selanjutnya kasus TPPO di Maumere, mungkin mundur dulu Bapak Operator. Kasus TPPO di Maumere, dan ini terima kasih Pak Ketua LPSK selalu mendampingi kami. Ada 13 warga Jawa Barat yang terkena kasus TPPO di Sika, Maumere, NTT. Mungkin mundur dulu Pak, Ibu Operator. Nah, korban TPPO ini sebanyak 12 orang ditambah 1, 13 orang. Dan minggu lalu sudah bersidang di Sika, sudah masuk ke persidangan dan alhamdulillah didampingi juga dari LPSK. Nah 13 orang ini mendapatkan TPPO itu karena memang pertama secara rekrutmen Bapak Ibu sekalian pasti semua dijanjikan gaji besar, pekerjaan ringan gitu ya dan lain sebagainya. Pada saat di sana ternyata semuanya itu mendapatkan segala yang diberangkatkan misalnya tiket apa segala itu menjadi hutang dari korban-korban ini. Dan pada saat korban ada di sana bukan penghasilan yang dia dapat, malah berbagai ancaman dan juga denda gitu ya. Misalnya pada saat mereka di booking untuk melayani tamu di luar, dari misalnya harga bookingan 1,5 juta atau 1,9 juta, mereka hanya mendapatkan untuk 3 jam 150.000. Tetapi jika tidak berhubungan badan, maka mereka akan mendapatkan denda 2,5 juta. Jadi kalau kita hitung-hitung, dari mulai keberangkatan segala macam denda, kalau berantem di dendanya 5 juta, ngacak ini denda, pokoknya denda aja isinya. Maka sampai lebaran kuda juga kayaknya nggak akan beres itu mereka, hutangnya pasti akan numpuk terus. Beberapa malah ada sampai berhutang 40 juta, 25 juta, 30 juta dalam masa kerja 6 bulan, bayangkan. Ada yang sampai penghasilan bulanannya minus, gak dapat apa-apa. Hanya misalnya 50.000 atau berapa ratus ribu, tidak terbayang. Maka Pak Gubernur langsung datang ke Maumere waktu itu menjemput karena memang korban-korban ini ditampung di Pastoran gitu ya, dari truk F dan dari proses-proses dipulangkan ke Jawa Barat didampingi oleh Dires PPA PPO Polda Jabar dan kemarin minggu lalu kami ke Sika untuk menghadiri persidangan untuk para saksi ini. Selanjutnya untuk TPPO Pak Gubernur sudah mengedukasi publik langsung melalui media sosial. Karena beliau itu kan memang apa-apa konten itu dimaksudkan untuk edukasi. Jadi beliau memang menyarankan bahwa harus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus TPPO, rekrutmen ilegal dan keberangkatan pekerja migran yang non prosedural. Bu Siska izin 3 menit lagi, izin mengingatkan. Ya, mangga. Selanjutnya dari tadi berbagai edukasi publik oleh Gubernur melalui media sosial, lalu Pak Gubernur juga memberikan apresiasi dari terhadap penanganan PPA PPO. Jadi beliau memberikan piagam terhadap aparat yang membantu penanganan PPA PPO. Untuk
lainnya, kita juga ada penguatan kapasitas SDM kami melalui BIMTEK modul ACWC, lalu berbagai solusi, jadi kita sudah pikirkan dari mulai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kita dari mulai promotif ini ada namanya Jabar Cekas atau Jabar Berani Lawan Kekerasan. Kita kolaborasi dengan 1,5 juta kader PKK, Pak Sekjen Kemendes, karena PKK juga ada di Kementerian Desa nih gitu ya, dan Posyandu gitu kan, sehingga kader-kader inilah yang menjadi corong di lapangan kita selain kader motivator ketahanan keluarga. Selanjutnya kader motivator ketahanan keluarga kita ada sekitar 700-an Motekar dan juga Teladan KB yang mereka adalah pendampingan pada saat korban ini sudah kita peluangkan ke keluarga. Jadi pada saat ada korban TPPO, Bapak Ibu sekalian, kami setelah itu assessment dulu, tampung di rumah aman, kita berikan berbagai pelatihan. Pada saat masih ditampung di rumah aman itu kita kasih berbagai pelatihan melalui Sekolah Perempuan Jawa Barat. Setelah itu kami kembalikan kepada keluarga dengan berita acara serah terima kepada Kadis Kabupaten Kota dan juga keluarga. Dan alhamdulillah Pak Gubernur biasanya memberikan bantuan Pak Ketua gitu ya. Beliau saya kasih bantuan modal dan lain sebagainya, sehingga pada saat sudah di keluarga nanti korban-korban TPPO ini akan didampingi oleh kader Motekar. Selanjutnya ada Stop Perkawinan Jabar dan Sekolah Perempuan Jawa Barat tadi untuk berbagai pelatihan, memasak, menjahit, make up artist, IT, e-commerce, dan lain sebagainya. Dan tadi terakhir adalah Ruang Bersama Indonesia, tadi sudah disebutkan oleh Pak Sekjen Kemendes, ada program DRPPA, Desa Ramah Perempuan dan Anak, sekarang bertransformasi menjadi Ruang Bersama Indonesia, tapi intinya sih sebetulnya sama, dan Jawa Barat di 27 kabupaten kota sudah melaunching DRPPA dan RBI ini. Dan Bapak Ibu sekalian, dari berbagai tadi korban yang sudah kita tangani, alhamdulillah saat ini dengan bantuan dari Pak Gubernur, juga ada bantuan dari LPSK, restitusi dan lain sebagainya. Beberapa memang sudah hijrah gitu ya. Ada yang menjadi penjual angkringan, ada yang berjualan di online dan lain sebagainya. Dan ini tentu ke depan kami perlu kerjasama yang sangat luar biasa dengan seluruh Bapak Ibu sekalian. Karena tadi TPPO ini bisa masuk lewat modus apapun, lewat jalur apapun. Dan yang kita sedih sebetulnya Mbak Cindy, bahwa agen sponsornya itu kan orang-orang kita juga, orang Indonesia juga, orang Jawa Barat juga. Nah jadi inilah yang harus menjadi kewaspadaan, sehingga Pak Gubernur terakhir kemarin sudah mengeluarkan surat edaran mengenai Siskamling gitu, sistem keamanan lingkungan, di mana kita harus waspada terhadap masyarakat dan berbagai tadi ya, ada rumah kontrakan, rumah kos. Karena kasus yang terakhir yang kita tangani dengan LPSK ya Pak Ketua, yang korban YTR gitu kan, sehingga masyarakat harus kita ajak untuk waspada, dan tadi berbagai prosedur PMI ini harus diketahui oleh aparatur desa dan harus mendapatkan izin tentu dari keluarga dan lain sebagainya. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ketua, salam hormat kami dari Jawa Barat, dan tentu Pak Gubernur memang sangat aware sekali terhadap urusan perempuan dan anak dan juga penyelesaian berbagai korban kekerasan termasuk di dalamnya TPPO. Hatur nuhun, perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga berkualitas untuk menuju Indonesia Emas 2045, Jawa Barat istimewa, lembur diurus, kota ditata. Hatur nuhun, sampurasun. Rampes, terima kasih hatur nuhun Bu Siska. Selanjutnya saya persilakan ke Mas Yasir, izin juga saya akan agak bawel ya untuk agak posesif di 15 menit ya Bu Siska. Boleh Mas Yasir, silakan kita sambut dengan tepuk tangan juga Bapak Ibu semuanya. Di sini atau? Oh, saya ambil tengah-tengah aja deh kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit ya, kasih ya. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak Wawan dan juga Pak Sekjen atas undangan untuk kami juga ikut terlibat di dalam HUT ke-18 dan juga sekaligus hari ini juga hari peringatan anti trafficking untuk di dunia, yang harapannya dengan informasi ataupun sekaligus saya juga
ingin mengajak kepada Bapak Ibu yang hadir secara offline dan juga yang online untuk kita melihat bagaimana mengambil peran dari sisi individual, dari sisi kewenangan dari masing-masing institusi untuk bisa berbuat. Nah, sebetulnya tidak banyak juga yang perlu saya sampaikan karena Bapak Ibu sudah bisa mengetahui secara luas, entah itu informasi di media ataupun informasi secara langsung, bahkan ada juga orang terdekat mengalami secara langsung bagaimana kejahatan tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan lintas negara, kejahatan yang memang terorganisir, ini menjadi momok terburuk bagi pelanggaran hak terhadap seseorang gitu ya. Ketika melihat dari sisi IOM sendiri, kami mempunyai intervensi terhadap, biasa kita menyebutnya 4P, Prevention, Protection, Prosecution, dan juga Partnership. Nah, ini juga bisa kalau Bapak Ibu sekalian melihat bagaimana pentingnya dari sisi pencegahannya, preventionnya, dari sisi mana saja kita bisa mengambil peran untuk meminimalisir terjadinya suatu tindakan pidana perdagangan orang. Nah, kalau misalnya kita bergambar merefleksikan kejahatan TPPO selama ini, memang banyak terjadi terkait dengan orang yang akan melakukan pekerjaan, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Baik orang itu berangkat secara prosedural ataupun orang itu berangkat secara ilegal atau unprocedural proses sebetulnya. Karena mereka memiliki resiko yang sama atau bisa juga terkategori sebagai kasus tindak pidana perdagangan orang. Nah, pendekatan proses pencegahan ini bukan hanya terbebani terhadap kementerian lembaga yang memiliki tusi kewenangan dalam upayanya, tetapi kita sebagai masyarakat sipil, sebagai individual juga bisa mengambil peran tersebut sebetulnya untuk meminimalisir terjadinya seseorang itu menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Karena memang dilihat dibalik daripada kejahatan tersebut perlu adanya kolaborasi bersama. Kita tidak bisa, kalau satu quote itu bisa dikategorikan kita harusnya kerjasama bukan sama-sama bekerja. Artinya kita tetap bisa berkolaborasi untuk melihat, oh biasanya kalau misalnya di daerah saya, orang yang bermigrasi ke daerah mana saja, beresiko tinggi untuk di sektor mana, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kira-kira apa yang akan kami perbuat sebetulnya. Terus juga kalau misalnya kekurangan daripada informasi, kita memiliki plafon ataupun informasi di beberapa kementerian lembaga yang sudah mengeluarkan report laporannya terhadap seseorang yang bisa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan daerah asalnya, daerah transitnya, negara mana orang akan bekerja, negara mana orang akan bermigrasi, seperti itu. Jadi sebetulnya tinggal dilihat saja dari sisi mana kemampuan secara individual dan juga institusi untuk berkolaborasi dalam konteks pencegahannya atau preventionnya. Yang kedua, protectionnya, perlindungannya. Apakah perlindungan terhadap korban itu sudah cukup hanya dibebankan kepada kementerian lembaga yang memiliki tusi? Ternyata tidak. Dalam proses perlindungan bagi masyarakat sipil dalam amanat Undang-Undang 21 tahun 2007 juga mengamanatkan adanya partisipasi masyarakat untuk aktif terlibat dalam perlindungan kepada korban dan juga keluarganya. Nah, minimal tidak ada stigmatisasi, stigma yang muncul di masyarakat ketika seseorang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Terus perlindungan apa? Kalau dalam konteks TPPO sebetulnya ada dua, perlindungan dari sisi korbannya dan juga perlindungan dari sisi proses penegakan hukumnya. Termasuk LPSK masuk di dalam perlindungan dari sisi hukumnya untuk memastikan pemenuhan hak dalam konteks penegakan hukum itu berjalan. Entah itu dari sisi restitusinya, juga melihat risiko ketika orang itu masih punya hubungan dengan pelaku. Nah, selama ini kita merefleksikan ada penyimpangan batas penanganan korban dengan proses penegakan hukum. Kenapa banyak korban itu tidak mau melaporkan permasalahan di proses hukum? Karena yang pertama, ketika melakukan identifikasi menyeluruh daripada proses kronologi yang mereka bangun informasi,
ternyata ada keterlibatan keluarga, ada keterlibatan orang terdekat di dalam proses rekrutmennya atau di dalam proses sehingga seseorang mengakibatkan dia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, yang ketiga adalah proses prosecutionnya. Tadi penuntutan dan juga policy kebijakannya. Sejauh mana kita bisa memberikan gambaran kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi, melakukan pendekatan kebijakan yang memang berspektif terhadap korban. Karena di dalam amanat Undang-Undang 21 kembali lagi, amanat Undang-Undang 21 harapannya selain daripada proses penuntutan hukum kepada pelaku kejahatan TPPO, tetapi yang terpenting adalah pemenuhan hak kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Makanya biasanya kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi harus bergambar kepada kebutuhan daripada korban tindak pidana perdagangan orang. Yang terakhir adalah partnership-nya. Siapa saja, kolaborasi siapa? Entah itu kami mungkin sebagai lembaga UN dan banyak lembaga-lembaga internasional lainnya yang mempunyai resource, yang mempunyai dukungan baik secara finansial, secara resource keahlian untuk membagikan praktik baiknya demi upaya terhadap pencegahan dan juga penanganan TPPO secara komprehensif. Nah, slide yang kedua adalah saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, IOM saat ini juga sedang menggandeng teman-teman di gugus tugas khususnya di tingkat pusat melalui peraturan Presiden nomor 49 tahun 2023 yang saat ini masih dalam proses revisi. Karena ada beberapa nomenklatur kementerian kelembagaan yang memang berubah dan juga ada beberapa kementerian lembaga baru yang memungkinkan untuk bisa terlibat masuk di dalam keanggotaan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang. Selain daripada kelembagaan gugus tugasnya, kami juga membersamai untuk beberapa kebijakan program lainnya. Yang lainnya adalah penyusunan standar operasional prosedurnya. Pembagian peran daripada stakeholdernya, kementerian kelembagaan siapa yang akan melakukan rescue, siapa yang akan melakukan identifikasi, siapa yang akan melakukan penentuan terhadap kasus orang yang diidentifikasi, kemudian ketika proses rehabilitasinya, siapa yang akan memberikan layanan rehabilitasi kesehatannya, layanan rehabilitasi sosialnya, sampai korbannya dipulangkan, peran siapa yang mempunyai tusi terhadap pemulangan korban dari luar negeri ke Indonesia, sebaliknya dari Indonesia ke daerah asalnya siapa yang berperan di situ. Yang terakhir adalah reintegrasinya, atau sebetulnya ada lagi yang satu adalah integrasinya, karena tidak menutup kemungkinan karena proses migrasi secara tradisional yang mereka jalani, pada akhirnya orang itu sudah tidak memiliki keluarga di daerah asalnya. Nah, penting untuk dilakukannya integrasi, kepada siapa mereka akan diterima, kepada siapa, daerah mana yang akan menerima mereka untuk dia bisa kembali survive untuk menjadi manusia. Nah, yang terakhir, slide terakhir, sebetulnya ini menjadi mengingatkan kita bersama, tadi upaya dalam tata kelola pencegahan maupun penanganan langsung kepada korban, hak daripada korbannya ada beberapa, sesuai dengan amanat Undang-Undang 21 kembali lagi. Yang pertama, korban berhak mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan. Nah, ini yang masih menjadi PR kita bersama, akses terhadap kesehatan bagi korban. Mungkin di beberapa RSUD, beberapa rumah sakit sudah ada layanan terhadap asesmen awal ketika korban melapor. Tetapi ketika korban ingin mendapatkan akses lanjutan kepada dari eksploitasi yang timbul dari masalah eksploitasi yang dialami, siapa yang berhak untuk mendampingi dan memfasilitasi untuk korban mendapatkan tersebut. Terus yang kedua, korban berhak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan juga reintegrasi. Meskipun sudah ada satu kementerian lembaga yang mempunyai tusi mengambil peran di dalam implementasi layanan rehabilitasi sosial, tetapi dengan banyaknya kasus, dengan banyaknya modus terbaru, ini juga masih menjadi PR untuk bisa menjadi peluang bersama dalam peluang juga mengkolaborasikan terhadap tusi dari masing-masing kementerian lembaga ataupun perangkat di daerah untuk sama-sama memberikan layanan hak tersebut.
Dan yang terakhir, selain daripada hak yang harus dimiliki, yang harus diberikan baik pemerintah ataupun pemerhati TPPO, saya juga perlu mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk kita menjalani prinsip-prinsip dalam melakukan pendampingan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Mungkin kita baru bisa melakukan pendampingan ketika kasusnya viral, tetapi dalam konteks TPPO sebetulnya banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan sebelum mempublikasikan korban maupun kasusnya. Dari sisi keamanan, dari sisi psikologisnya korban, belum lagi dari sisi psikologis keluarganya, bagaimana ini juga mempunyai dampak terhadap komunitas. Karena ketika berbicara masalah TPPO, kita sudah bisa memetakan, oh daerah asal terbanyak tuh daerah Jawa Barat misalnya. Itu kan menjadi informasi yang kurang baik pada akhirnya. Untuk dicerminkan apalagi setiap tahunnya pemerintah Indonesia itu melakukan report terhadap di global itu juga mengeluarkan report tuh daerah-daerah mana sih yang menjadi penyumbang terbesar orang yang menjadi korban. Nah ini kan pertimbangan-pertimbangan ini yang harusnya diberikan sebelum mempublikasikan dan juga melakukan pendampingan. Sebetulnya ketika ingin menggambarkan kepada masyarakat secara luas banyak strategi yang bisa dilakukan tanpa harus menyebutkan ataupun tanpa harus bersentuhan langsung kepada kasusnya ataupun korbannya, seperti itu. Yang kedua adalah partisipasinya tadi, terkait dengan kebutuhan korbannya, jangan sampai karena kita menjalani rules SOP yang sudah dimiliki kementerian lembaga, menghiraukan kebutuhan akses yang seharusnya korban perlukan. Banyak korban yang tidak membutuhkan layanan rehabilitasi sebetulnya tadi, ketika ternyata korbannya hanya membutuhkan bantuan proses ekonominya. Atau jangan sampai korban ketika mau ditempatkan di shelter, dia juga merasa tidak nyaman juga untuk berada di shelter karena mereka harus menanggung biaya kehidupan keluarganya yang pada akhirnya karena tidak terpenuhinya proses asesmen yang secara komprehensif sehingga proses pelayanan ataupun melakukan reintegrasi sosial kepada korbannya tidak berjalan secara baik. Oke, izin 3 menit Mas Yasser. Baik, ini terakhir. Kerahasiaan dan hak privasi, saya yakin Bapak Ibu sekalian selaku kementerian lembaga dan juga perangkat daerah pasti mematuhi terkait dengan sejauh mana kita bisa melakukan sharing data. Jangankan kepada KL ataupun perangkat daerah lainnya, kepada sesama teman di dalam lingkup kementerian, lingkup perangkat daerah juga itu juga perlu menjadi pertimbangan. Jangan sampai ketika orang tidak mengetahui terlalu jauh sejauh mana komunikasi dia secara pendamping untuk memberikan informasi kepada orang lain, ini juga menjadi masalah ketika orang lain yang mendengar, ikut mendengarkan dan menyebarkan informasinya. Seperti itu. Terus juga penanganan dan juga perawatan secara individual tadi. Ini yang penting untuk dilakukan Bapak Ibu sekalian karena pemerintah Indonesia kami melihat juga tidak bisa tadi penanganan secara komprehensif dilakukan oleh satu kementerian lembaga, tidak bisa dilakukan oleh di pusat saja, perlu ada dorongan daripada pemerintah daerah. Kami beberapa kali sebetulnya juga sudah melakukan intervensi bahkan sampai ke level desa di beberapa kabupaten khususnya Jawa Barat. Kita pernah melakukan pendampingan terhadap 13 desa di Sukabumi. Mereka membuat satu peraturan desa bagaimana di dalam peraturan desanya itu membuat salah satu tools untuk proses migrasi yang aman. Ketika orang memiliki niat melakukan migrasi, berproses migrasi, apa yang harus dipersiapkan secara individual, secara hubungan dia kepada keluarganya. Yang kedua, selain daripada migrasi amannya melalui peraturan desa, kami juga mendorong untuk adanya peraturan terkait dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Selain Sukabumi, kami juga pernah melakukan pendampingan terhadap 6 kabupaten di wilayah NTT yang menjadi daerah asal. Kemudian kami juga pernah melakukan pendekatan terhadap 2 provinsi sebagai daerah transitnya.
Kalimantan Utara, dan juga Kepulauan Riau. Daerah perbatasan karena kami melihat perlu ada peningkatan kapasitas khususnya untuk mendeteksi bagaimana proses migrasi yang dilakukan secara unprosedural karena memang tercatat permasalahan TPPO banyak diantaranya adalah korban orang yang bermigrasi secara unprosedural karena mereka memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap situasi proses migrasi yang mereka lakukan. Mereka tidak mempunyai dokumen yang resmi ketika ada permasalahan ketenaga kerjaan sehingga mereka tidak bisa melaporkan kasusnya terhadap otoritas tempat di mana mereka bekerja. Seperti itu. Mungkin itu Cindy yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Mas Yasser. Narasumber yang ketiga saya juga izin nanti agak bawel lagi juga ya Pak. Pak Anton silahkan mau di sini atau mau di sebelah sana Pak Anton? Di sini aja, boleh Pak silahkan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Anton. Baik, terima kasih Mbak Cindy, moderator yang sangat terkenal. Saya pikir kalau kita sudah berteman, saya diberi waktu lebih banyak sedikit gitu. Ternyata enggak juga gitu ya. Beliau udah wanti-wanti mau bawel gitu ya. Oke, saya akan patuhi apa yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta seminar nasional yang hadir secara online maupun yang hadir di ruangan ini, yang saya hormati Pak Ketua LPSK, Pak Wawan, Pak Wakil Ketua, Pak Sekjen Kemendes, juga tamu-tamu VIP lain, izin saya menyampaikan paparan singkat mengenai penanganan korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tentu paparan saya ini akan lebih banyak melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Yasser dari IOM dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Siska, Kepala DP3 AKB Pemprov Jawa Barat. Enggak salah ya Bu? Puji Tuhan, Alhamdulillah. Nama lembaga ini kan kadang-kadang DP3 AKB, kadang-kadang ada lagi DP3 AKB bla 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 gitu kan. Ngingetnya aja udah susah gitu ya Bu ya. Oke, mohon bantuan Asrot untuk menyampaikan halaman pertama. Baik, apa yang akan kami bahas sebetulnya cukup banyak ya. Ada 4 kelompok besar. Pertama mengenai peran dan tugas LPSK dalam perlindungan korban TPPO. Kedua mengenai bentuk-bentuk perlindungan korban TPPO. Ketiga mengenai peran pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan korban TPPO. Dan yang keempat mengenai survei harapan korban TPPO. Nah, khusus mengenai survei harapan korban TPPO ini kami lakukan hanya terhadap para korban TPPO yang ada dalam perlindungan LPSK. LPSK menyadari betul bahwa belum semua korban TPPO ada dalam perlindungan LPSK. Kita semua sepakat pelan tapi pasti berharap semua korban TPPO nantinya harus dilindungi oleh negara. Apakah itu LPSK, apakah itu kementerian lembaga lain yang ada dalam gugus tugas PP TPPO pusat maupun daerah. Lanjut. Ya, pada awal paparan ini Bapak Ibu saya ingin mengajak kita semua untuk melihat apa yang disampaikan oleh lembaga luar pada kita. Ya, kita semua tahu bahwa setiap tahun Kementerian Luar Negeri Amerika selalu merilis laporan tahunan mengenai kegiatan kita, hasil kita menentang perdagangan orang. Ini saya cuplik sebagian paragraf yang ada di dalam laporan perdagangan manusia tahun 2025. Pada kalimat pertama disampaikan di situ begini, pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan TPPO, namun
telah melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk mewujudkannya. Ini bahasanya halus ya, sepertinya udah terkena etikanya orang Indonesia gitu ya. Mau bilang tidak diperhalus gitu ya, bunyinya belum gitu ya. Oke. Paragraf berikutnya, pemerintah menunjukkan upaya yang secara keseluruhan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Oleh karena itu, Indonesia tetap berada di tingkat 2. Nah, Bapak Ibu silahkan baca sendiri, apa makna berada di tingkat 2 gitu ya. Kenapa enggak di tingkat 1 gitu ya. Ini menjadi PR kita bersama. Ya. Pemerintah belum memiliki SOP nasional untuk mengidentifikasi korban TPPO di semua sektor. Sebagian besar korban meninggalkan rumah perlindungan dan tidak berpartisipasi dalam proses penindakan kasus-kasus untuk menghukum pelaku perdagangan orang. Ya. Tentu ada banyak aspek yang bisa kita baca, yang ada di dalam laporan perdagangan ini. Ya. Nah, khusus mengenai SOP nasional untuk mengidentifikasi korban TPPO di semua sektor, saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua bahwa memang TPPO ini berada di banyak sektor. Ya. Secara sekilas tadi Dr. Siska sudah menyampaikan modus baru, salah ya Dok? Dr. Siska benar ya? Oke. Ya. Modus baru misalnya pengantin pesanan, coba itu adanya di sektor mana? Ya. Di sektor perikanan pasti tidak Mbak Cindy, iya kan? Di sektor industri pariwisata tentu tidak, iya kan? Nah mungkin salah satu itu sebabnya, karena memang ada modus-modus baru yang sulit gitu loh, mau diklaster di mana gitu, maka memang tidak jelas sektornya. Kemudian juga misalnya perdagangan ginjal. Perdagangan bayi, itu juga modus TPPO. Mau dimasukin sektor mana Pak Wawan? Sektor kesehatan, maybe yes, maybe no. Ya, untuk perdagangan ginjal. Kalau perdagangan bayi, di mana Mbak Cindy? Mau dimasukin sektor mana? Perdagangan? Enggak juga gitu ya. Nah itu salah satu sebabnya. Kenapa memang kita belum punya SOP nasional yang dapat mengidentifikasi korban TPPO di semua sektor. Catatan berikutnya oleh Kementerian Luar Negeri Amerika adalah tentang penuntutan. Ya, disampaikan di sini bahwa upaya pemerintah dalam penegakan hukum mengalami penurunan. Koordinasi antar lembaga yang tidak efektif dan ketidakhadiran basis data terpusat. Kemudian mengenai perlindungan, disampaikan oleh laporan perdagangan ini bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengidentifikasi dan melindungi korban. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks laporan perdagangan dari Kementerian Luar Negeri Amerika ini, kira-kira saya ingin menyampaikan bahwa LPSK akan lebih banyak bidang kerjanya itu di bagian perlindungan, ya, yaitu pada melindungi korban. Lanjut. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya menginformasikan data singkat tentang apa yang ada di LPSK. Jumlah terlindung TPPO tahun 2024 sampai dengan bulan Mei kemarin itu 1.175 terlindung. Terlindung ini nomenklatur khusus di LPSK Bapak Ibu. Terlindung ini siapa? Terlindung ini orang, yaitu orang yang berada dalam perlindungan LPSK. Berdasarkan jenis kelamin, laki-lakinya ada 680, perempuannya ada 495. Nah tadi saya tanya ke Dr. Siska, Dok ini kalau laki-laki korban TPPO dilindungi enggak sama DP3 AKB? Beliau mengatakan yang lindungin LPSK aja Pak gitu ya.
Yang penting nggak ada yang jangan sampai absen perlindungan kan dok? Ya, karena dinas beliau namanya DP3 AKB gitu kan. Oke, belum ditambah laki-laki. Padahal kita semua tahu bahwa TPPO dengan modus misalnya ABK, anak buah kapal perikanan, itu mayoritas korbannya adalah laki-laki. Oke, kalau berdasarkan usia, maka profilnya seperti ini. Dewasa ada 1096, anak-anak ada 79. Nah ini yang anak-anak masuk coveringnya Dr. Siska gini ya. Oke, lanjut. Ya, ini program perlindungan korban TPPO yang nomenklaturnya ada di LPSK Bapak Ibu. Nah, nomenklatur ini mungkin khusus yang belum tentu ada di lembaga lain, tapi irisannya banyak. Irisannya banyak ya. Saya beri contoh gitu ya. Nomenklatur yang namanya rehabilitasi psikososial. Ini irisannya dengan rehabilitasi sosial yang ada di kementerian lembaga lain, misalnya Kementerian Sosial, irisannya banyak. Nah, tetapi nomenklatur perlindungan yang namanya restitusi itu khas LPSK. Ya. Di kementerian lembaga lain tidak ada. Kalaupun ada ya cuma terempet-terempet dikit gitu ya. Tapi jantungnya itu ada di LPSK. Baik, nah Mbak Cindy sudah reminding 5 menit. Oke, saya akan langsung ngambil 2 slide. Tunjukkan best practices Bapak Ibu. Ya, lanjut. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ada sekitar 4 best practice yang ditayangkan di dalam PPT ini. Salah satunya adalah ini, perlindungan korban TPPO. Di mana sih best practices-nya? Best practices-nya adalah tentang sinergi antara LPSK dengan Apgakum, dengan Pemda, dan pendamping masyarakat. Nah, kita berharap best practices seperti ini bisa direplikasi, bisa juga diterapkan di pemprov-pemprov lain, sehingga semakin banyak korban yang kita lindungi. Ya, ada 4 best practices, ya. Lanjut. Tidak usah saya jelaskan, lanjut. Nah, ini juga best practices yang perlu kita replikasi, karena apa? Ini aspeknya adalah internasional. Ya. Tadi sudah disinggung Pak Yasir, sudah disinggung Bu Siska, sudah disinggung Pak Jeffrey, sudah disinggung Pak Sekjen Kemendes, sudah disinggung Pak Ketua LPSK, bahwa TPPO ini salah satu karakternya adalah transnasional crime. Nah, ketika TPPO ini kita lihat dari sisi transnasional crime, maka akan bersinggungan dengan yurisdiksi negara lain. Nah, ini best practices LPSK, ya, judulnya adalah itu, eksploitasi seksual terhadap WNI di Sydney. Ya, ini bisa kita lindungi berkat kolaborasi. Kolaborasi dengan mana? Kolaborasi dalam konteks ini adalah dengan APH. APH-nya siapa? APH-nya antara lain adalah kepolisian, baik kepolisian Indonesia maupun kepolisian Australia. Lanjut, ini slide terakhir Mbak Cindy. Nah, ini juga best practices yang lain, yang perlu direplikasi untuk menjadi inspirasi dan pendorong kita dalam melindungi korban. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa keberhasilan restitusinya sangat besar. Ya, Bapak Ibu akan tahu bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, salah satu hak korban adalah restitusi. Ini salah satu capaian yang mudah-mudahan akan terus menginspirasi dan mendorong kita mewujudkan, merealisasikan restitusi sebagai salah satu korban TPPO.
Next slide. Nah, ini survei Bapak Ibu. Sudah banyak orang yang mengungkapkan apa sih kebutuhan korban TPPO itu. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh LPSK, kira-kira seperti ini hasilnya. Ada harapan mengenai proses hukum. Jadi para korban itu juga menginginkan proses hukumnya yang adil dong gitu ya. Nah, apa salah satu indikator adil? Tolong dong pelakunya dihukum yang setimpal. Bukan hanya 1-2 pelaku ya, tapi semua pelaku. Nah, kemudian mereka juga berharap tentang pemulihan. Nah, Dr. Siska, jaminan kesehatan BPJS. Nah ini ya nggak tahu ya, korban TPPO itu nggak di cover jaminan kesehatannya oleh kerangka perlindungan BPJS. Siapa yang mengcover? Kemudian banyak inisiatif dari Pemprov. Ya, LPSK juga berinisiatif untuk mengcover itu. Ya. Kemudian psikososialnya, mereka menghendaki sebetulnya kesempatan kerja yang layak. Puji Tuhan, alhamdulillah tadi Pak Sekjen Kemendes sudah menyinggung ini program pertumbuhan ekonomi di desa. Cocok sekali Pak Sekjen dengan apa yang diharapkan oleh korban TPPO. Mereka juga menginginkan pelatihan keterampilan kerja. Mereka juga menginginkan dukungan ekonomi agar bisa hidup mandiri. Ya. Lanjut terakhir. Terus, nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersinergi. Ya. Sinergi ini ternyata juga dikumandangkan oleh laporan perdagangan manusia 2025 yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika. Ya, mari kita terus kumandangkan sinergi ini. Nah, dalam konteks melawan TPPO, LPSK mengajak sinergi semua pihak ini terus kita kumandangkan. Dalam konteks bersinergi, mari kita juga memperbarui komitmen untuk bekerja secara kolaboratif dari hulu ke hilir. Maka dalam konteks ini, hadir di tengah-tengah kita sekarang, di bagian hulu misalnya teman-teman dari penyuluh hukum misalnya, di Kementerian Hukum. Ini potensi untuk mencegah TPPO sangat besar. Let's do together with me, teman-teman Kanwil Hukum, penyuluh hukum misalnya. Juga tadi program-program Kementerian Desa yang disampaikan Pak Sekjen Kemendes, itu akan berperan sangat baik pencegahan TPPO. Kalau di hulu ini kita tangani dengan baik, saya yakin akan semakin sedikit orang jatuh menjadi korban TPPO. Di tengahnya mana? Di tengahnya adalah penegakan hukum Bapak Ibu. Ya, tadi sudah banyak disinggung. Ya, pelaku harus dihukum. Di hilirnya apa? Di hilirnya adalah pemulihan korban. Yang di situ ada tupoksi antara lain LPSK. IOM ada di mana? IOM ada di mana-mana Mas Yasir. Ya. IOM bisa main di hulu, bisa main di tengah, bisa main di hilir. Itu ya. Oleh karena itu maka IOM kami hadirkan di sini Mas Yasir. Yang terakhir, mari kita juga berkomitmen untuk lebih berdayakan gugus tugas PP TPPO baik di pusat maupun di daerah. Ya. Gugus tugas ini adalah kerangka kerja yang sudah kita sepakati bersama. Mari kita accelerate tugas fungsinya supaya semakin banyak saksi korban TPPO kita lindungi, kita pulihkan. Begitu Mbak Cindy, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber. Dan biar gak ngantuk saya juga mau menyapa lagi selamat pagi kali ya, 3 kali dijawabnya ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gak sesemangat tadi, boleh selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Ini pemantik juga sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab.
Mungkin kalau ada yang udah mau ditanyakan boleh dicatat dulu, nanti akan saya buka 3 sesi. Tapi Bu Siska sebenarnya dalam penanganan kasus TPPO yang paling sulit kan biasanya juga adalah stigma tadi. Itu yang membatasi orang kenapa takut deh kayaknya untuk lapor. Nah kalau untuk di Jawa Barat mungkin bisa nanti dicontohkan lagi atau bisa diaplikasikan di daerah-daerah lain. Gimana caranya Pemprov Jawa Barat membuat ruang aman untuk korban maupun saksi ataupun juga keluarganya agar mereka mau lapor dan juga membuat ruang aman untuk sistem perlindungannya setelah mereka lapor itu. Gimana Bu Siska? Ya, jadi pertama memang kami membuka akses seluas-luasnya untuk pelaporan. Jadi dengan program Jabar Cekas atau Jawa Barat Berani Cegah Tindak Kekerasan, sebetulnya kita sudah melatih kader-kader di lini lapangan gitu ya, terutama di desa melalui Satgas PATBM dan juga dari kader PKK untuk mewaspadai kalau ada laporan-laporan seperti ini. Yang kedua, kita juga kalau sekarang kan trennya di Jawa Barat ini segala macam itu lapornya ke Pak Gubernur. Misalnya Pak Dedi gitu, segala aja gitu ya. Jadi sehingga korban-korban TPPO terutama yang di baik dalam negeri maupun luar negeri biasanya suka kirim video langsung dan melalui medsos. Tetapi kita juga memiliki sebetulnya nomor-nomor hotline gitu yang kita buka. Melalui dengan Kementerian PPPA kita punya SAPA 129 dan juga hotline di UPTD PPA Jawa Barat 085 2-nya 4 kali 06 777. Dan ini setiap hari hampir ada laporan seperti itu. Nah setelah kita terima laporannya, biasanya nanti yang menerima tuh kalau enggak konselor itu psikolog Mbak Cindy gitu ya. Nah dari situ kita yakinkan bahwa ini memang jalur pemerintah resmi, lalu biasanya kita mintakan identitas dan lain sebagainya, baik dalam negeri maupun luar negeri supaya mereka juga yakin bahwa kita ini adalah pemerintah gitu kan. Lalu setelah di assessment secara online dulu biasanya gitu ya, atau ada juga yang datang langsung ke kantor kita gitu kan, kita assessment, lalu kita tangani sesuai kebutuhan misalnya. Kalau Pak Gubernur biasanya langsung, kalau ada dari luar negeri, Pak Dedi ini kita minta dipulangkan. Biasanya kami langsung kolaborasi dengan kementerian, Kemenlu, KBRI, KJRI, BP2MI dan lain sebagainya untuk memulangkan. Kalau misalnya tidak ada, biasanya beliau langsung udah jemput aja misalnya gitu ya. Termasuk misalnya kasus pengantin pesanan dan lain sebagainya. Ada satu kasus juga dengan IOM ya kemarin, kita mulangkan dari Libya juga. Nah setelah mereka tiba di Indonesia, kita tidak segera memulangkan Mbak Cindy. Kita tampung dulu di rumah aman, kita assessment dulu. Karena kan pemulangan ini bukan hanya sekedar oh iya pulang ke Indonesia terus that's it gitu, enggak ya. Jadi pada saat pulang mereka membawa berbagai trauma mungkin ya. Dan kita harus assessment secara psikologis dulu, pastikan memang tidak ada unsur hukum yang harus kita misalnya gali. Nah biasanya kita juga koordinasi dengan Dires PPA PPO Polda Jabar. Nah setelah itu beres, sudah tadi kita juga periksa kesehatannya Pak Pak Wakil gitu ya. Kita ada 6 rumah sakit Jawa Barat yang sudah disiapkan oleh kita untuk asesmen kesehatannya, MCU, sampai kalau korban TPPO kita rasa ini ada kemungkinan kekerasan seksual misalnya, kita juga cek berbagai infeksi menular seksual, bahkan HIV AIDS misalnya seperti itu. Setelah itu kita berikan pelatihan-pelatihan selama kita tampung di rumah aman, kita juga pastikan kerahasiaannya gitu kan mereka. Dan nanti setelah sembuh, setelah asesmen pendampingan psikologi selesai, setelah urusan dengan Polda selesai, kita berikan tim bantuan hukum dari Pak Gubernur namanya Jabar Istimewa. Nah nanti setelah itu kalau kita pulangkan, tetapi kami koordinasi dengan kabupaten kota Mbak Cindy. Jadi kita pulangkan itu nggak asal pulangin gitu. Tentu nanti beberapa memang kita komunikasi dengan LPSK. Misalnya ini perlu restitusi nih, ini perlu ini dan lain sebagainya. Kita pulangkan ke kabupaten kota, kita titipkan ke kepala dinas P3A di kabupaten kota dan kepala UPTD PPA-nya. Dan kita hadirkan keluarganya untuk menjemput. Kenapa? Karena kita ingin keluarganya pada saat kembali ini aware gitu ya. Kemarin itu kan banyak yang
nggak bilang ke keluarganya atau apa segala macam. Nah sekarang keluarganya harus tahu dan berjanji akan mengawasi misalnya anaknya, apa misalnya keluarganya dan lain sebagainya. Oke. Dan biasanya Pak Gubernur kasih juga tuh bekal gitu Mbak Cindy untuk kebutuhan hidup, untuk mencari kerja, untuk kalau ada yang mau berdagang ada kasih modal dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu kan berarti sebenarnya pemerintah sudah punya kayak juknisnya, mekanismenya apa yang harus dilakukan udah Iya. jelas. Tapi Iya. kalau untuk orang yang ternyata dia nggak tahu kalau dia adalah korban TPPO, itu ada edukasi juga kah di awalnya? Ada. Jadi kita punya namanya podcast ya, namanya Rabu Ngelmu. Nah setiap Rabu tuh biasanya kita live di Instagram atau di TikTok gitu ya, karena sekarang banyak juga audiens kita di TikTok. Kita hadirkan korban-korban TPPO ini untuk cerita. Gimana sih mereka direkrut, apa sih iming-iming dan lain sebagainya, supaya masyarakat lain tahu gitu. Dan biasanya kita sampaikan juga melalui berbagai video dari Pak Gubernur. Biasanya korban-korban ini suka dipanggil sama Pak Gubernur gitu Mbak Cindy ya. Misalnya kamu dari mana, kemana, nggak kenapa kemarin berangkat dan lain sebagainya. Ini juga upaya edukasi supaya masyarakat yang lain juga bisa ngeh gitu kan. Kalau hal-hal seperti ini tuh udah masuk ke TPPO seperti itu. Oke. Gitu. Nah kalau Mas Yaser punya catatan juga nggak sebenarnya tren TPPO sekarang sejauh mana pergeserannya dari dulu kan konvensional mungkin kita juga taunya ya ketika kerja nggak ada prosedur tiba-tiba di sana atau nggak ada kekerasan kita tahu menjadi korban. Tapi kalau sekarang ada pergeseran yang lebih modern kah cara sindikat ini mendekati korban-korbannya? Iya betul Mbak Cindy. Sebetulnya banyak perubahan dan juga modus-modus yang lebih advance dilakukan oleh para pelaku. Dari mulai kalau dulu misalnya dalam konteks perekrutan PMI begitu, mereka itu melakukan perekrutan door to door biasanya, datangi langsung. Tetapi mereka saat ini memanfaatkan teknologi dengan memberikan informasi melalui media sosial, tetapi juga sebetulnya kita untuk memfilterisasi informasi yang disampaikan melalui media sosial, kita bisa mengetahui apakah informasinya itu diinformasikan secara utuh, penuh tidak ya, terkait dengan di mana lokasi mereka akan bekerja, job desk-nya sejauh apa, hak apa saja yang akan diperoleh, bagaimana prosesnya, dan ini juga bisa dikuatkan juga melalui pemerintah di sisi dari teman-teman Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mengklarifikasi apakah informasi yang disampaikan itu perusahaannya teregistrasi secara legal atau tidak gitu ya. Terus juga punya catatan terkait dengan kasus-kasus terhadap PMI yang diberangkatkan atau tidak gitu. Kalau dalam konteks pekerja migran Indonesia, tetapi dalam konteks untuk eksploitasi bentuk lainnya selain daripada ketenaga kerjaan, sama juga biasanya saat ini memanfaatkan keluarga terdekat kadang juga. Ataupun orang terdekat, entah itu teman ataupun saudaranya, bisa menggambarkan sehingga orang itu berminat untuk masuk di dalam konteks eksploitasi yang akan dilakukan para pelaku tersebut gitu. Mereka tidak lagi berkomunikasi secara langsung kepada individu, tetapi kepada orang-orang yang memang bisa mempengaruhi dia untuk ikut terlibat secara langsung. Berarti kalau mau menutup celah yang rentan dieksploitasi itu gimana kalau ternyata sumbernya dari orang-orang yang kita kenal dekat? Betul. Nah, penting untuk kita tadi, selain daripada pemerintah yang memang mempunyai tusi di dalam melakukan meminimalisir terjadinya TPPO dalam konteks proses rekrutmennya gitu ya, ketika saat di awal prosesnya, penting juga untuk pemerintah masyarakat sipil juga ikut terlibat untuk mendeteksi dan juga melaporkan. Sebetulnya sudah banyak kanal-kanal yang dibuka oleh kementerian ataupun lembaga mengadukan, apakah mengkonfirmasi terkait dengan tawaran yang diberikan para pelaku tersebut sebetulnya. Karena ini juga menjadi amanat di dalam undang-undang itu sendiri. Untuk partisipasi masyarakat itu ikut terlibat secara aktif sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah entah itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah memaksimalkan, mengimplementasikan daripada partisipasi masyarakatnya. Siapa masyarakat
dalam skup apa. Tadi Bu Kadis sudah menyebutkan misalnya melibatkan PKK-nya untuk ikut terlibat secara aktif, mungkin juga perlu diberikan capacity building-nya terkait dengan beberapa sektor yang memang rawan untuk terjadinya masalah tindak pidana perdagangan orang. Karena jangan sampai teman-teman di PKK juga minim informasi terhadap sektor yang biasanya terjadi ataupun beresiko sangat tinggi untuk orang itu masuk di dalam konteks pidana perdagangan orang. Oke, nah kalau Pak Anton kan tadi diakui ya kalau ternyata salah satu tantangannya adalah karena ada pergeseran tren, akhirnya banyak TPPO yang belum ada klasternya. Nah kalau gitu LPSK bersama juga dengan pemerintah daerah, bagaimana beradaptasi dengan tantangan yang semakin sulit itu? Baik, makasih Mbak Cindy. Pertanyaannya singkat tapi jawabannya sulit nih Mbak gitu ya. Bagaimana LPSK beradaptasi dengan pergeseran tren, pergeseran modus. Nah, secara umum yang dilakukan oleh LPSK itu ada dua, Mbak Siska. Pertama adalah, mohon maaf Mbak Cindy. Pertama adalah penguatan kapasitas SDM LPSK. Ya. Saya perlu sampaikan bahwa insan LPSK yang menangani atau yang berkontak langsung dengan para korban itu adalah namanya case manager. Ya. Kalau di kepolisian itu kira-kira penyidik. Kalau itu di kejaksaan kira-kira itu adalah penuntut umumnya. Nah kalau di LPSK yang bersinggungan langsung itu adalah para case manager. Nah para case manager di LPSK ini di bawah supervisi, pendampingan dan sebagainya oleh yang namanya tenaga ahli. Dan kemudian di atasnya lagi ada yang namanya kepala biro. Nah LPSK terus menerus menggaungkan capacity building untuk SDM ini. Itu salah satu cara untuk bisa beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan yang terjadi mengenai modus TPPO yang sekarang ini semakin berkembang. Nah, yang kedua Mbak Cindy, tentu LPSK juga memperkuat kelembagaannya. Nah, maka langkah pertama LPSK di dalam memperkuat kelembagaan adalah melalui regulasi. Ya. Puji Tuhan, alhamdulillah pada bulan Mei kemarin kita mempunyai regulasi baru yaitu ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026. Nah, regulasi itu memberikan penguatan yang signifikan untuk kelembagaan LPSK yang nantinya LPSK organisasinya akan lebih besar daripada yang sekarang. Oke. Nah, kira-kira begitu Mbak Cindy. Oke, dan ya harus ditegaskan bahwa nggak bisa kerja sendiri ya Pak ya, harus ada sinergi yang kuat. Oke Bapak Ibu semuanya, kita akan buka sesi pertanyaan, 3 sesi ya berarti, 3 sesi pertanyaan masing-masing ada 3 penanya. Boleh 1, 2, 3 dulu ya. Sebentar ya Pak, boleh dibantu di sebelah kiri panggung. Sebelah, yaudah oke boleh Ibu dulu. Burung cendrawasih makanya Astor. Cakep. Terima kasih moderator. Terima kasih. Nama saya Bu Prapti dari Umum dari Bekasi. Yang ingin saya tanyakan sesuai dengan nomor urut yaitu ke Bu Siska terlebih dahulu Bu. Sebagai perwakilan dari KDM, bagaimana peran masjid dan tokoh agama bisa membantu mencegah TPPO di lingkungan masyarakat, terutama untuk mengedukasi warga agar tidak mudah tergeliur iming-iming kerja yang tidak jelas. Mohon pencerahannya Bu, terima kasih. Terima kasih. Urutan kedua, singkat, ke Pak Yasir. Dari pengalaman organisasi internasional untuk migrasi, di berbagai negara program pencegahan TPPO apa yang paling efektif jika diterapkan di tingkat pemerintah daerah di Indonesia? Bagaimana kita bisa memastikan korban yang dipulangkan
juga mendapat perlindungan dan pemulihan jangka panjang dari Pemda. Terakhir ke Pak Antonius. LPSK selama ini luar biasa dalam melindungi saksi dan korban. Apa saja tantangan terbesar LPSK saat berkoordinasi dengan pemerintah daerah di lapangan, Pak? Dan dukungan apa yang paling dibutuhkan dari Pemda agar korban TPPO benar-benar merasa aman dan pulih? Terakhir penutup, Kejati-Asih lewat Tuban. Cakep. Terima kasih kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terima kasih. Ibu izin tadi dengan siapa namanya Bu? Dengan Bu Prapti. Bu Prapti. Iya. Oke baik, terima kasih Bu Prapti. Kami tampung dulu ya. Tadi ada 2 lagi di sebelah situ, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aden Artajaya selaku Direktur Vokasi dan Relawan. Kami sebagai pengawas kesehatan jaminan kesehatan nasional dari unsur buruh KSPI, pimpinan Fasek Iqbal. Jadi kalau kami menyimak dari Undang-Undang yang 3 tahun 2006 ini, revisi Undang-Undang 7 tahun 2021 ini, ada sedikit peningkatan kami anggap sangat luar biasa. Nah, yang kami pertanyakan adalah, tadi yang disampaikan dari LPSK itu terkait masalah perlindungan ya. Nah kami melihat pengalaman kami ini hampir kurun waktu tahun 2026, kebetulan Gubernur Jawa Barat kan kemarin sangat viral itu terkait kasus Taufik kemarin ya. Kemudian masuk lagi kasus yang penyekapan di Jakarta, karena kami isi Undang-Undang 3 ini kan sebetulnya penyekapan juga termasuk di situ isinya. Kemudian yang terakhir itu kasus yang KDART di Depok. Nah 2 kasus ini saya turun langsung menangani. Nah yang saya ingin pertanyakan adalah bagaimana LPSK memastikan, karena Jawa Barat ini kan ada 27 kabupaten kota kalau kami lihat tadi ya, dan ada baru beberapa Pemda itu memiliki regulasi terkait dukungan untuk korban, termasuk korban tindak pidana. Nah bagaimana LPSK memastikan itu supaya daerah-daerah segera mendukung untuk pencegahan, baik pendanaan ataupun tadi pelindungan jaminan kesehatannya. Nah yang kedua pertanyaan adalah, dari Jawa Barat, kita tentu tahu kesulitan sekarang adalah korban itu 2 hal. Pengalaman kami, saya 9 tahun mendampingi kasus korban tindak pidana di bawah itu, bagaimana memastikan perlindungan kesehatannya. Karena kita tentu tahu, sekarang banyak revisi peraturan tentang perlindungan jaminan kesehatan, terutama di Perpres 59 ya, tahun 2024, itu revisi ketiga Perpres 82 tahun 2018. Yang mana dulunya itu di Perpres 19 2016, untuk korban tindak pidana termasuk pedagang orang itu masih dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah saat ini regulasi itu belum jelas. Siapa yang mau menjamin nanti ke depannya untuk yang korban. Contoh kasus yang sederhana, yang kami kemarin dampingin adalah kasus penyekapan. Kesulitannya minta ampun tuh orang, itu warga Jawa Tengah 1, Jawa Barat 1 itu ada di Bogor warga Rupin. Dia korban penyekapan, untuk berobat saja ke ahli kejiwaan sulitnya minta ampun. Nah bagaimana peran pemerintah di situ nanti hadir? Karena di situ nanti ada kepolisian, kemudian ada Menteri Tenaga Kerja, ada juga pemerintah daerah. Jadi kami melihat ada kecolongan semacam izin usahanya yang tadi disampaikan oleh dari pekerja migran. Nah yang terakhir, kami berharap untuk perlindungan sosial di masyarakatnya ketika korban ini sudah kembali, kita katakan adalah orang ini sudah sehat, walafiat. Bagaimana nanti memastikan orang ini untuk hidup rukun lagi di lingkungannya? Tentu kami melihat, satu ada yang paling penting adalah pemberian modal itu kan saat ini tidak bisa disampaikan oleh hanya Bapak Gubernur Jawa Barat. Melalui TikTok, langsung respon dipanggil, enggak begitu konsepnya. Jadi dukungan regulasi harus diperkuat. LPSK harus memastikan itu. Makanya kami dukung LPSK sebagai lembaga independen, karena lembaga LPSK independen. Bukan main-main. Jangan sampai nanti ketika persidangan dipanggil, diem lagi, kan enggak begitu konsepnya. Saya terima kasih tadi diundang oleh Pak Wawan selaku Wakil Ketua LPSK, karena semalam saya ngeliat status beliau itu, saya pengen hadir di LPSK ini. Karena kantor kami dekat, tapi kami tidak dilibatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas izin tadi memastikan lagi namanya siapa? Nama saya Adin Artajaya, saya selaku Direktur Advokasi dan Relawan, selaku Pengawas Jaminan Kesehatan Nasional dari KSPI. Andi? Aden Artajaya. Aden. Oke, terima kasih. Satu lagi tadi di tengah, di sebelah tengah dulu yang kerudung merah.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan dari moderator. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri ya. Karena kan seperti pepatah mengatakan, bila tak kenal maka tak sayang, bila tak sayang maka tak cinta. Nama saya Vera, saya kebetulan dari Bogor Bu, dari Jawa Barat juga. Salam kenal Bu Siska. Jadi begini, saya ingin langsung ke pertanyaan aja ya. Untuk apakah ada gitu undang-undang yang mengatur atau peraturan pemerintah yang sangat tegas tentang KDRT dan tentang perdagangan orang? Karena saat ini kan ekonomi kita sedang sulit ya, sedang tidak baik-baik saja. Nah itu, dan kedua pertanyaan saya, bagaimana langkah dan tindakan dari pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk para korban KDRT dan korban perdagangan orang yang sedang marak dibicarakan saat ini. Itu saja mungkin pertanyaan saya, doa itu. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk peringatan Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendukung penentang perdagangan orang, karena ini memang tugas kita semua untuk membantu pemerintah untuk menentang perdagangan orang yang sedang marak kita dengar saat ini ya. Mungkin seperti itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau gitu saya ke Bu Siska dulu. Bu Siska tadi menarik pertanyaan dari Bu Prapti, bagaimana masjid bisa ikut mencegah TPPO? Mungkin pendekatan dari agama itu kan juga bisa jadi jalur untuk menutup celah berarti ya Bu ya? Silahkan Bu. Ya, hatur nuhun Bu Prapti. Ikan hiu makan tomat. Cakep. We love Bu Prapti so much ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya bagaimana nih peran masjid dan tokoh agama gitu Bu Prapti ya. Alhamdulillah nih di Jawa Barat sekarang tuh guyup banget gitu Pak Bu Prapti ya. Jadi kami kemarin ini tinggal tanda tangan bersama sesungguhnya Pak Wakil, kita sudah membuat MOU dengan MUI Jawa Barat. Jadi bagaimana berbagai edukasi kita akan sampaikan melalui corong para kiai dan ustazah yang terhimpun dalam MUI Jawa Barat. Juga kita koordinasi sebetulnya dengan berbagai organisasi perempuan yang berlatar agama, misalnya dengan Fatayat, Muslimat, dengan Aisyah, dengan Persistri dan semuanya untuk mensosialisasikan berbagai program dan inovasi dari kita gitu ya. Misalnya tadi kekerasan, nanti inovasinya Jabar Cekas, perempuan kepala keluarga nanti kita latih di sekolah perempuan dan lain sebagainya, termasuk dengan TPPO. Jadi berbagai modul kita serahkan kepada MUI Jawa Barat supaya nanti beliau-beliau yang akan membuat silabusnya. Tapi biasa kita kaitkan dengan bulan ini sedang apa gitu ya, misalnya bulan Juli ini kita sedang merayakan misalnya memperingati Hari Anak Nasional. Nah jadi bulan ini edukasi tentang misalnya pola asuh anak dan lain sebagainya. Atau misalnya bulan Juni kemarin Harganas, jadi bagaimana misalnya penguatan keluarga, kualitas keluarga, fungsi keluarga dan lain sebagainya. Begitu mungkin Bu Prapti ya, ya hatur nuhun. Sudah terjawab ya Bu? Oke, kalau gitu dari Mas Yaser tadi soal perlindungan, gimana memastikan perlindungan tapi juga untuk jangka panjangnya? Iya, sebetulnya kita memang harus kembali kepada TUSI yang memiliki instrumen dalam melakukan tata kelola perlindungan maupun tadi sebetulnya mau menjawab juga Bu Prapti ya, pencegahan bagaimana praktik-praktik baik di negara-negara dari sudut pandang IOM, karena memang IOM tersebar di beberapa negara dan melakukan pendekatan terhadap pemerintah ataupun mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Yang pertama penting memang kita melakukan pemetaan terhadap stakeholdernya terlebih dahulu. Yang kedua daripada pemetaan stakeholder, tusi daripada mereka. Meskipun kita sudah ada di naungan melalui gugus tugas tindak pidana perdagangan orang. Di operasional gugus tugas itu terbagi sudah menjadi 6 sub gugus tugas sebetulnya. Ada pencegahan, ada rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi, terus penegakan hukum, pengembangan norma hukum, dan juga yang terakhir koordinasi dan kerjasama. Sebetulnya di level undang-undang, peraturan, kebijakan ini sudah
komprehensif pemerintah Indonesia. Tinggal tadi bagaimana aplikatif dalam operasional yang sudah komitmen diberikan, entah itu diamanatkan, itu bisa berjalan atau tidak. Dinamika yang terjadi banyak juga tantangannya terkait dengan masalah anggaran, terkait dengan masalah kapasitas daripada personilnya, apakah mengetahui lebih jauh terhadap kerangka kerja yang dimiliki masing-masing perangkat daerah ataupun kementerian lembaga untuk inline, untuk mengikuti, mengupayakan daripada kegiatan pencegahan dan juga perlindungan terhadap korbannya atau tidak gitu. Terus juga sebetulnya kami di IOM sendiri punya, tadi Pak Anton sudah menyinggung, sebetulnya lini IOM itu bisa masuk di mana saja, termasuk pemenuhan hak kepada korban. Tetapi perlu diingat kembali bahwa IOM sifatnya adalah mendukung ataupun tidak menggantikan peran daripada pemerintah yang sudah memiliki kewenangan dalam implementasi pemenuhan hak kepada korban. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Ade, reintegrasinya, tujuan daripada reintegrasi pemberian program reintegrasi pemberdayaan ekonomi kepada korban sebetulnya kan tujuannya untuk meminimalisir terjadinya reviktimisasi terhadap korban. Karena memang selama ini yang menjadi faktor utama orang bermigrasi itu kan karena faktor ekonomi. Tetapi kami juga perlu mengingatkan bagaimana peran serta daripada masyarakat, peran serta daripada institusi terkecil untuk mendampingi. Karena selama ini yang IOM lakukan untuk mendukung upaya pemenuhan rehabilitasi termasuk reintegrasi kepada korban gagal di dalam proses pendampingannya. Fasilitas usahanya sudah terbangun, ketika berproses 1-3 bulan sudah tutup gitu untuk usahanya. Makanya perlu untuk melibatkan semua lini ataupun memanfaatkan mana yang bisa, upaya apa saja yang bisa dimasukkan di dalam pelindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Oke. Dan tadi pertanyaan ketiga untuk Pak Anton ya. Pak Anton, tantangan terbesar untuk LPSK agar korban TPPO betul-betul aman, menjaminnya gimana Pak Anton? Iya, agar korban TPPO benar-benar aman menjaminnya. Baik, tentu LPSK bekerja sesuai dengan tugas fungsi yang dimiliki oleh LPSK sebagaimana diatur di dalam regulasi. Nah, dalam rangka memberi keamanan kepada korban TPPO dalam arti keamanan kesehatan misalnya, Mbak Cindy, maka LPSK juga punya kerangka-kerangka penjaminan kesehatan yang ditawarkan kepada korban TPPO. Ya. Nah, kerangka penjaminan kesehatan yang dimiliki oleh LPSK tentu saja ini menjadi pelengkap dari kerangka perlindungan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan juga yang ditawarkan oleh beberapa pemprov. Ya. Kerangka perlindungan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah pusat antara lain adalah BPJS, antara lain adalah yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Kerangka perlindungan kesehatan melalui pemprov antara lain saya mengenal namanya Jamkesda, ya, Jaminan Kesehatan Daerah, dan nama-nama lain yang similar. Nah, kerangka kesehatan yang ditawarkan oleh LPSK namanya juga adalah bantuan medis. Nah, bantuan medis di LPSK ini meskipun anggarannya tidak banyak gitu ya, tetapi dalam kasus-kasus yang yang sangat menyentuh hati kita, in practically LPSK bisa turun. Ya, enggak bermaksud jumawa ya Bu ya, enggak bermaksud apa, tapi puji Tuhan, alhamdulillah misalnya dalam konteks korban kekerasan yang bukan TPPO, ya misalnya korban kekerasan yang terjadi di Jawa Barat, ya
siapa namanya, Dok? YTR. YTR ya, yang kita semua tahu LPSK hadir di situ. Dan LPSK akan menjamin kesehatannya bersama-sama dengan Pemprov Jawa Barat. Dalam konteks jaminan kesehatan untuk misalnya korban penyiraman air keras ya, yang terjadi di Jakarta. Ya, LPSK juga hadir memberikan jaminan kesehatan. Juga contoh-contoh lain yang dilakukan oleh LPSK sejauh kemampuan LPSK. Itu kalau jaminan kesehatan Mbak Cindy. Nah, di luar jaminan kesehatan LPSK juga menawarkan beberapa program perlindungan yang harapannya sesuai dengan kebutuhan korban itu sendiri. Khusus untuk TPPO, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa best practices yang bisa menjadi contoh di mana LPSK hadir. Korban TPPO Bapak Ibu gitu ya, selain 3 kebutuhan tadi, psikososial, restitusi gitu ya, in fact mereka itu juga butuh didampingi, butuh difasilitasi untuk bisa hadir bersaksi dalam proses hukum. Tadi Dr. Siska sudah singgung ya, dalam kasus yang terjadi di Sika, TKP-nya ada di Sika. Peradilannya berlangsung di Sika. Tetapi korbannya berdomisili di Jawa Barat. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, kalau tidak ada sinergi, Mbak Cindy, kalau tidak ada kerjasama dari semua pihak, tentu akan tidak mudah. Ya, tiap kali sidang misalnya harus menghadirkan saksi korban dari Jawa Barat ke Sika, penerbangan berapa juta. Ya, itu contoh aja. Nah, dalam konteks itu LPSK hadir. Maka itu bisa menjadi contoh, itulah bentuk penjaminan perlindungan kepada korban TPPO, tapi dalam konteks pendampingan dalam proses hukum. Oke. Mungkin menyambung pertanyaan dari Mas Aden tadi juga adalah soal payung hukumnya gimana, regulasi yang tegas untuk memberikan tidak hanya perlindungan, pencegahan, tapi juga bahkan sampai pendanaan, sampai perlindungan sosialnya, reintegrasi sosial, memastikan bahwa korban atau penyintas bisa masuk lagi ke masyarakat. Oke, makasih Mbak Cindy. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara mengenai regulasi pencegahan dan penanganan TPPO, betul sekali regulasinya itu tidak hanya regulasi yang berada di level pusat. Ya, yang namanya undang-undang, yang namanya PP, yang namanya Perpres, tidak hanya itu. Ya, tapi juga butuh kehadiran regulasi di tingkat daerah yang juga berperspektif atau pro kepada korban TPPO. Nah, ada banyak contoh pemprov ya yang sudah punya Perda, yang sudah punya Pergub, yang Kepgub juga surat edaran dan sebagainya yang memang memperhatikan memberikan perlindungan kepada korban. Nah, apa peran LPSK di situ? Nah, peran LPSK-nya yang di situ adalah peran yang kita beri contoh hari ini, Bapak Ibu. Ya, hari ini LPSK juga menghadirkan teman-teman dari BPHN. Ya, yang salah satu tugasnya adalah melakukan harmonisasi peraturan daerah kalau nggak salah. Nah, Pak Ramdan kalau saya salah tolong nanti direvisi. Nah, ketika kita punya etikat bekerja sama dengan semua pihak, termasuk adalah menggandeng teman-teman dari Kemkum, dari BPHN yang punya tusi tadi, merancang peraturan daerah, harapan LPSK akan semakin banyak lahir
peraturan daerah yang akan memberikan perlindungan kepada korban TPPO. Oke. Strateginya begitu Mbak Cindy. Oke. Pertanyaan ketiga tadi dari Bu Hera ya. Bu Vera adalah soal KDRT dan perdagangan orang. Bagaimana tindakan tegasnya, tindakan pemerintah daerah untuk korban KDRT dan TPPO? Mungkin Bu Siska dulu. Ya, atur nuhun Bu Vera, kumaha damang, Bogor Pride ya. Nah, jadi untuk langkah-langkah dan tindakan untuk korban yang KDRT dan TPPO, undang-undangnya sudah ada ya. Dan di Jawa Barat tadi sudah perdanya sudah ada, pergubnya sudah ada, kepgub dan lain sebagainya juga sudah kita siapkan secara regulasi. Langkah dan tindakan biasanya pertama kita terima dulu pelaporan ya Bu Vera ya. Terus udah gitu kita biasanya koordinasi dengan Dires PPA PPO gitu kan. Kita melakukan pendampingan secara psikologis. Pendampingan pada saat korban hadir gitu kan, korban diperiksa, kita dampingi terus tuh ya. Pada saat assessment oleh Polda, BAP, lalu kita juga menyiapkan rumah aman untuk para korban ini dan tentu juga koordinasi dengan kabupaten kota. Karena memang beberapa kasus itu udah lokus dan pelaku dan korban ada di satu kabupaten, biasanya kita kembalikan kepada kabupaten yang bersangkutan. Jadi kalau seranahnya provinsi, biasanya antar kabupaten atau antar provinsi. Nah, setelah kita masukkan ke rumah aman, itu kan proses masih berlangsung tuh. Kita kasih juga bantuan hukumnya. Jadi mulai dari penjemputan biasanya kita laksanakan, pendampingan psikologis, penampungan di rumah aman, sama pada saat nanti proses hukum sudah bergerak ke pengadilan dan lain sebagainya, kita juga dampingi nih para korban ini menghadiri sidang dan lain sebagainya, biasanya sampai putusannya selesai. Jadi di rumah aman kami biasanya itu sudah nggak pakai lagi batas waktu Bu Vera ya. Jadi kasusnya selesai, nanti kita berikan pelatihan, resos, pengembalian kepada keluarga dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin langkah-langkah secara teknis dan praktis yang kami laksanakan. Dari 3.616 kasus se-Jawa Barat, Bu Vera, memang Kabupaten Bogor ini termasuk yang tinggi nih gitu ya. Karena memang penduduknya banyak dan luas sekali gitu ya. Tapi beberapa memang ada yang kita titipkan di Bogornya sendiri karena ada kepala dinas di sana ya. Dan juga reng-rengan kanit PPA PPO-nya. Tapi kalau yang dari Bogor dengan kita juga pasti kita dampingi Bu. Untuk psikolog forensiknya, psikolog klinis dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Bu Vera sudah terjawab, Mas Adet sudah terjawab? Sudah, dan Bu Prapti juga ya. Kita sekarang lanjut ke sesi tanya jawab yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman LPSK dari Zoom. Ini saya izin sampaikan dulu untuk Bu Siska pertama. Dari Pak Salomo dari PT Sumber Multi, Bu Siska, bagaimana mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam melindungi saksi dan korban TPPO? Mengingat banyak korban yang enggan melapor karena takut trauma atau diancam. Apa mekanisme yang efektif untuk memastikan koordinasi antara Pemda, aparat penegak hukum, dan LPSK tidak berhenti sampai tanda tangan MOU aja? Silahkan Bu Siska. Iya, memang kita tidak berhenti setelah tanda tangan MOU ya Pak Wakil ya. Kita sampai pendampingan sidang, pendampingan pada saat BAP, itu juga kita dampingi oleh konselor dan oleh psikolog kita gitu ya. Jadi memastikan korban ini mendapatkan pelayanan. Jadi dari sekitar tadi 59 kasus yang sudah kita tangani, semuanya kita layani sampai dengan selesai. Sampai dengan kasusnya selesai, sampai dengan kita pulangkan kepada keluarga. Biasanya seperti itu. Dan juga kita pastikan, nah ini juga memang kita kolaborasi dengan berbagai stakeholder juga Pak Salomo ya. Karena betul tadi, beberapa korban tidak mau melapor karena ada ancaman dan lain sebagainya. Nah, di beberapa kasus ini korban TPPO ini biasanya agent atau sponsornya itu sama. Hanya beda-beda nama nih karena dia bikin banyak KTP misalnya gitu ya. Dan biasanya diancam tidak untuk melapor karena nanti yang dihitungkan tuh keluarganya. Nah, kita sudah komunikasi dengan
di Res PPA PPO, dan karena kita di Jawa Barat di 27 kabupaten kota juga sudah kolaborasi dengan Kanit PPA PPO-nya, meskipun kita poldanya ada 2 nih Mbak Cindy, satu Polda Jabar, satu Polda Metro gitu ya. Tapi kita titipkan supaya tidak ada yang mengganggu nih pada saat korban ini sudah kita pulangkan ke rumah. Nah itulah pentingnya kader motivator ketahanan keluarga yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini untuk mendampingi pada saat korban ini sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Kalau bisa sih lapor aja, jangan takut gitu ya. Kalaupun ada yang ngancem, laporkan saja. Biasanya kita sudah punya tadi kerjasama dengan Polda Jawa Barat gitu, dan biasanya kalau yang ngancam-ngancam gitu ya kita ini juga kita laporkan balik gitu ya, seperti itu. Berani aja Pak Salomo lapor ya. Oke, terima kasih, semoga terjawab Pak Salomo. Pertanyaan kedua dari Pak Budi, Kepala Desa Ogotion Kecamatan Mapanga untuk Pak Yasir. Pak Yasir, bagaimana dengan pekerja lokal kita, masyarakat dari desa yang bekerja di kota? Apakah ada langkah konkret yang diambil pemerintah setempat dan lembaga terkait ketika ada kasus TPPO dengan modus dipekerjakan? Sanksinya apa yang diberikan kepada pelaku? Sebelum masuk kepada penanganan korbannya, tahap proses migrasinya sebetulnya kami juga membarengi dari teman-teman Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyikapi permasalahan migrasi di konteks domestik sebetulnya. Baik yang di sektor land base ataupun dengan teman-teman Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk yang dalam konteks sea base-nya. Karena memang di beberapa kasus ataupun di beberapa sektor itu juga terbukti ada beberapa muncul kasus tindak pidana perdagangan orang sebetulnya. Sama halnya juga dengan tata kelola penanganan baik itu di luar negeri pun ataupun baik di dalam negeri yang melingkupi entah itu WNI yang menjadi korban ataupun WNA yang menjadi korban di Indonesia, itu sama-sama memiliki hak di dalam pemenuhan hak yang tertuang di dalam undang-undang sebetulnya, dari mulai proses rehabilitasinya, terus juga proses pemulangan, repatriasinya sampai proses reintegrasinya, tidak membedakan sebetulnya, karena kami di 2015 silam itu bahkan pernah mendampingi lebih dari 1.400 korban yang bekerja di sektor perikanan berasal daripada Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand. Itu juga memiliki hak yang sama dan putusan restitusinya juga dimenangkan dan pendampingan melalui teman-teman LPSK. LPSK sampai mendatangkan WNA yang sudah kembali ke Myanmar untuk hadir bersaksi dan juga menerima restitusi yang diputus di pengadilan. Nah, WNA saja sudah terlingkupi, apalagi untuk WNI yang mengalami eksploitasi di dalam negeri itu sendiri. Tapi tadi ya, memastikan bagaimana implementasi itu bisa dilakukan. Kembali lagi, memang ada beberapa dinamika tantangan yang selama ini juga masih berjalan. Entah itu terkait dengan tadi kewenangan tusi dari masing-masing kementerian lembaga ataupun perangkat daerahnya, perlu ada kolaborasi ataupun ada MOU. Bahkan sebetulnya tidak ada MOU pun koordinasi itu bisa dilakukan, dinaungi melalui tadi adanya gugus tugas di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Itulah yang menjadi landasan sebetulnya bisa dilakukannya implementasi terkait dengan pemenuhan hak kepada seseorang yang menjadi korban. Bahkan bukan hanya korbannya saja yang bisa dilayani, termasuk terhadap keluarganya, bahkan komunitasnya, karena ini yang memiliki dampak-dampak juga dari aktivitas proses bentuk eksploitasi yang diterima sebetulnya. Oke, Pak Budi semoga terjawab, tadi dijelaskan sama Mas Yasir. Dan terakhir untuk Pak Anton dari Bu Yunisri Juniardani. Pak Anton, langkah konkret apa agar masyarakat punya literasi yang cukup agar terhindar dari atau menjadi korban perdagangan orang, Pak? Baik,
Bu Yuni, langkah konkret yang sudah dilakukan LPSK dan akan terus dilakukan oleh LPSK adalah memang berkolaborasi dengan pihak yang berada pada sisi hulu dari penanganan tindak pidana perdagangan orang. Tadi kami sampaikan bahwa di hulu ini itu ada banyak sekali kementerian, lembaga yang bisa berperan mencegah tindak pidana yang di dalamnya adalah melalui peningkatan literasi. Yaitu literasi tentang bagaimana PMI yang aman, bagaimana PMI yang prosedural. Gitu. Maka LPSK akan berkolaborasi di sana. Nah, hal lain yang sudah dilakukan oleh LPSK untuk meningkatkan literasi itu antara lain adalah melalui program Sahabat Saksi dan Korban. LPSK punya program itu, LPSK punya banyak relawan sahabat saksi dan korban yang salah satu tugasnya adalah untuk meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat terhadap isu-isu perlindungan saksi dan korban yang di dalamnya adalah isu mencegah kekerasan, isu menangani kekerasan. Semoga bisa menjawab Bu Yuni, makasih. Terima kasih untuk Pak Anton, Bu Siska, dan Mas Yaser sudah menjelaskan. Kita juga ada kuis yang disiapkan oleh LPSK. Mungkin kalau Bapak Ibu yang hadir secara luring, ada yang tadi mendengarkan, kita punya 2 kuis dengan aja dua hadiah. Pertanyaan pertama, kalau ada yang bisa langsung aja angkat tangan atau langsung ke depan juga boleh. Pertanyaan pertama, nomor berapa undang-undang baru tentang perlindungan saksi dan korban? Apakah ada yang tahu? Oh, banyak ternyata yang tahu. Boleh dibantu yang sebelah sana dulu Ibu dengan kerudung abu. Izin Bu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026. Benar nggak Pak Anton? Betul. Betul, boleh tepuk tangan. Ibu dengan Ibu siapa namanya? Ibu siapa namanya? Dengan Ibu Iis. Iya, jangan benar Dari staf BPHN, Ibu. Jangan staf LPSK bener lagi. Dari BPHN Ibu. Oke, oh iya. Pertanyaan kedua, ini juga masih ada satu hadiah lagi. Apa kepanjangan dari IOM? Ada yang tahu nggak? Lebih susah ini kayaknya Mas Yaser. Oh, ada yang tahu. International of Migration. Bener nggak Mas Yaser? Kurang tepat. Boleh yang lain yang di belakangnya? Izin menjawab, IOM merupakan International Organization for Migration. Bener nggak Mas Yaser? Oke betul, boleh tepuk tangan. Nah untuk 2 yang berhasil menjawab kuis sama tadi 3 penanya, Bu Prapti, Bu Vera sama Mas Aden juga mungkin boleh maju ke depan. Ada hadiah dari teman-teman LPSK, boleh tepuk tangan semuanya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Anton selaku Wakil Ketua LPSK dan narasumber untuk Boleh ke bawah. memberikan hadiah door prize bagi pemenang. Dipersilakan kepada Ibu Siska untuk bisa memberikan hadiah. Baik. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Yasir kami persilakan untuk memberikan hadiah.
Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Siska untuk memberikan hadiah kepada pemenang berikutnya. Tiga, dua, satu. Ya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ramdan selaku Karo BPP untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang berikutnya. Kami mohon untuk Pak Ketua juga berkenan memberikan, Pak Ketua LPSK, izin. Selamat untuk 5 pemenang door prize atau hadiah, 3 penanya dan 2 yang berhasil menjawab kuis. Baik, silakan kami mengundang untuk Ibu Mbak Cindy sini. ikut Oke, Pak melakukan Karo. sesi foto bersama. Baik. Siap. Baik. 3, 2, 1. Kembali lagi 3, 2, 1. Baik, untuk Lambangnya L-nya, L-nya. L untuk LPSK. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk Bapak Ibu kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Kalau gitu saya juga sekalian serahkan lagi kepada MC. Terima kasih semuanya. Siap. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Moderator dan seluruh narasumber atas diskusi yang mencerahkan di siang hari ini. Kami persilakan kepada seluruh narasumber dan moderator untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita semua? Baik. Baik, Bapak Ibu hadirin, izinkan kami mengingatkan kepada seluruh peserta, baik yang hadir secara luring maupun daring, untuk mengisi daftar kehadiran melalui link tree yang telah kami sediakan. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu juga sekalian, tautan serta QR Code yang dapat dipindai melalui layar saat ini ditampilkan di layar di depan ini untuk bisa juga mengunduh Betul, materi-materi yang tadi disampaikan betul, dan dari para narasumber. Betul sekali. Dan mohon pastikan data yang diisi oleh Bapak Ibu diisi telah lengkap karena absensi ini menjadi salah satu persyaratan untuk penerbitan sertifikat. Jika Bapak Ibu yang di belakang kesulitan untuk memindai, boleh Maju ke depan, betul. kalau misalnya memang. Betul sekali. Atau di belakang Bapak Ibu ada layar, sebelah belakang atas. Ya, belakang atas. Betul Kalau sekali. misalnya balik badan belakang atas. Baik, dengan demikian hadirin serta tamu undangan sekalian, dari ruangan ini kita diingatkan kembali bahwa pencegahan dan penanganan perdagangan orang bukan hanya tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama mulai dari desa, daerah hingga pusat. Dan semoga sinergi yang kita rajut hari ini menjadi bekal nyata dalam melindungi saksi dan korban di seluruh penjuru negeri Indonesia ini. Dan kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, baik yang hadir langsung di ruangan ini maupun yang bergabung di layar masing-masing. Dan kami juga memohonkan maaf apabila selama penyelenggaraan terdapat kekurangan yang tidak berkenan.
Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi untuk kepada seluruh peserta, panitia telah menyediakan makan siang di depan pintu Betul. masuk. Jadi Betul. silakan. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengambil makan siang di selasar auditorium acara. Terima kasih.